Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firistiadi. Di sini ingin menjelaskan mengenai tugas ETS, metode inversi mengenai residual gravity anomalies. Oke, sebelumnya kita harus tahu bahwa residual gravity anomalies ini merupakan perbedaan antara gravitas yang terukur dan gravitas yang dihitung dari model bumi, di mana metode ini sering digunakan pada metode-metode geofisika untuk melakukan permodelan di bawah permukaan tanah. Baik, mungkin yang pertama dalam proses pencarian permodelan di metode ini, yang pertama adalah menurunkan matriks Jacobian nanti, yang dimana kita tahu bahwa permodelan anomali gravity residual lokal itu yang terukur sepanjang jalur X adalah seperti pada persamaan ini, G X theta sama dengan A H pangkat eta per X min D kuadrat plus H kuadrat dipangkatkan dengan Q, yang dimana theta di sini adalah variabel-variabel yang ada di persamaan ini, yang dimana variabel-variabel ini akan menjadi variabel untuk menurunkan si fungsi G ini dengan keseluruhan theta nanti, yang dimana akan mendapatkan hasil turunan seperti ini dalam sebuah matriks Jacobian, yang dimana penurunan setiap parameter nanti akan dinyatakan dalam bentuk matriks seperti yang ada di sini ya, yang dimana untuk penurunan setiap setiap variabel dari fungsi G itu dapat dilihat di sini. Di sini saya melakukan penyederhanaan persamaan di mana agar lebih terlihat rapi saja, yang dimana jika persamaan tersebut diturunkan terhadap A, maka hasilnya akan H pangkat eta dikalikan H kuadrat plus min D plus X kuadrat pangkat min Q. Dan juga untuk persamaan lain jika diturunkan terhadap variabel-variabel lain bisa dilihat di sini. Di sini diturunkan terhadap beta, diturunkan terhadap Q, diturunkan terhadap X, diturunkan terhadap H, dan juga diturunkan terhadap D. Lalu dari keseluruhan matriks Jacobian yang sudah diturunkan ini, ke depannya yang diinginkan adalah untuk melakukan inversi parameter permodelan dengan menggunakan dua metode yang merupakan fokus utama di sini, yaitu menggunakan metode Gauss-Newton dan juga Rydberg-Marquardt. Oke, langsung saja masuk ke source code-nya. Source code pertama ini mungkin saya lebih menghitung matriks Jacobian yang diturunkan pada setiap variabel tadi. Seperti ini ya. Ini. Jadi ada total 5 variabel di sini yang akan saya turunkan. Lalu di sini masuk ke metode Gauss-Newton dan juga Leavenworth-Marquardt. Di sini mungkin saya fokus di metode Gauss-Newton terlebih dahulu, yang dimana di sini kita akan apa, memberikan rentang data dari -20 sampai dengan 20 dengan rentang antar data itu sekitar 0,5. Lalu di sini M0 atau vektor yang berisi parameter dari model yang sebenar itu di sini saya menginputkan K sama dengan 600. K di sini sebagai intensitas sumber ya, lalu D merupakan jarak horizontalnya sebesar 0, lalu kedalamannya sebesar 3, dan juga tetanya sebesar 40 derajat, dan juga Q-nya atau faktor keluruan itu saya di sini input angka 1. Lalu di sini V observed, di sini baris ini menghasilkan data observasi sintetik dengan memanggil fungsi SP yang sebelumnya sudah saya buat, menggunakan parameter model sebenarnya yang mensimulasikan data yang mungkin diukur di lapangan. Lalu di sini ada M0 yang merupakan parameter awal atau inisial awal untuk proses inversi, di mana di sini K-nya saya beri angka -550, lalu D-nya 0,1,
hanya dua, theta awalnya 30 dan Q awalnya 0,8. Lalu di sini mendefinisikan parameter inversi, yang dimana max iternya di sini 100, maksimal 100 iterasi yang diizinkan. Lalu di sini saya tadi berfokus pada metode Gauss-Newton, yaitu saya pilih satu di sini. Selanjutnya di sini adalah root mean square error atau residu. Oh, sebelumnya mungkin saya bisa share mengenai eh, proses apa iterasi di MATLAB-nya. Baik, ini merupakan kurva hasil dari metode inversi Gauss-Newton yang sudah saya lakukan, yang sudah saya dapatkan juga berdasarkan parameter-parameter yang sudah saya berikan sebelumnya. Oke, mungkin selanjutnya saya akan menunjukkan yang bagian metode inversi eh, Leavenworth. Ini perlu dilakukan running dulu terhadap MATLAB-nya. Ini saya sudah pilih dua untuk memilih metode Leavenworth. Oke, di sini sudah didapatkan kurva hasil metode Leavenworth yang kurang lebih hampir sama dengan metode Gauss-Newton sebelumnya. Oke, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan mengenai residu yang merupakan seberapa besar perbedaan antara nilai yang diprediksi oleh model dan juga nilai observasi yang sebenarnya. Yang dimana ini juga penting terutama di bagian Leavenworth yang merupakan metode yang memerlukan gradient descent untuk melakukan setiap iterasinya. Yang merupakan di sini apa residu ini akan berfungsi sebagai apa sebagai acuan iterasi nanti untuk terus melakukan iterasi atau tidak, yang dimana ketika iterasi tersebut berhenti berarti nilai residunya ini bersifat konvergen, yang dimana sesuai dengan kurva RMSE yang sudah didapatkan dari proses iterasi. Oke, di sini merupakan perhitungan residunya. Ini menyebutkan V call yang dimana nilai yang diprediksi, lalu V observed yang dimana ini nilai hasil observasi, dan DD adalah faktor selisih residu antara observasi dan juga kalkulasi. Oke, di sini beberapa operasi yang apa melakukan proses perhitungan residu.
Dan juga ini merupakan uji coba data sintetik daripada kedua metode inversi yang digunakan, yaitu Gauss-Newton dan juga Levenberg-Markov, di mana parameter di sini yang saya gunakan adalah K, D, H, theta, dan juga Q, yang dimana data sintetik yang saya gunakan atau yang saya berikan, yang K di sini bernilai minus 600, D-nya ini 0, H-nya 3, theta-nya 40 dalam derajat, dan juga Q-nya di sini 1. Dengan inisial awal yang saya berikan adalah minus 550, 0,550 untuk K, 0,1 untuk D, 2 untuk H, theta 30 untuk theta, dan juga 0,8 untuk Q. Di sini untuk metode Gauss-Newton, parameter K yang terukur adalah minus 599,7. Lalu untuk D-nya 0, lalu untuk H-nya sama dengan 3, untuk theta-nya sama dengan 38,2 derajat, lalu untuk Q-nya 1,0. Lalu RMSE yang terukur, yang total atau residunya, itu sekitar 1,96. 1,96, sorry, maaf. Maksud saya 1,96. Lalu untuk metode inversi Lensford-Markov, di sini parameter K yang terukur adalah minus, minus 599 dan dengan D 0,0003. Lalu parameter H 2,998, lalu tetanya di sini mendapatkan 38,4 dan juga Q-nya 0,9. Dengan RMSE yang didapatkan atau residu yang didapatkan bernilai 1,80. Oke, mungkin mungkin cukup sekian hasil penjelasan tugas ETS dari saya. Apabila ada kurangnya, saya memohon maaf. Cukup sekian, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.